Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, selamat berjumpa kembali dengan Kang Sae. Kali ini dalam episode lanjutan kisah para nabi dan rasul, yaitu kisah Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyasa adalah kisah nabi yang ke-20. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan, anak-anak yang saya sayangi, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang tak henti-hentinya, syukur yang tak putus-putusnya. Sebagaimana nikmat Allah juga terus-menerus, tak henti-hentinya dan tak putus-putusnya. Mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan semoga kita terhindar dari golongan orang-orang yang mengkufuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, sholawat beserta salam semoga selalu senantiasa terlimpah curahkan atas junjungan alam baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak di hari pembalasan nanti, di yaumil qiyamah nanti, kita akan mendapatkan syafa'atul uzma dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara hadirin kaum muslimin dan muslimat yang terhormat, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, perjumpaan kali ini kita akan lanjutkan kisah Nabi, yaitu tentang kisah Nabi Ilyasa. Kisah Nabi Ilyasa. Pada perjumpaan terdahulu kita membahas tentang kisah Nabi Ilyas. Sepertinya agaknya ada kemiripan nama, tapi sesungguhnya berbeda. Meskipun Ilyas dan Ilyasa hanya dengan menambahkan huruf A atau vokal A pada akhir kata, sehingga Ilyas menjadi Ilyasa. Tetapi saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, Ilyas dan Ilyasa ini adalah dua orang nabi yang tentu saja berbeda. Ilyas ini adalah nabi yang ke-19. Nabi yang ke-19, sedangkan Ilyasa ini adalah nabi yang ke-20. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Ilyasa banyak dikatakan, dijelaskan ini adalah anak angkatnya Nabi Ilyas. Ada sebagian menyebutnya Nabi Ilyasa ini adalah murid Nabi Ilyas. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ilyasa, yaitu pertemuannya dengan Nabi Ilyas adalah ketika Nabi Ilyas saat itu terusir dari Bani Israel yang sengaja mengusir dan mengepungnya. Nabi Ilyas
Pertamanya ketika itu dia bersembunyi di sebuah gua. Bahkan pada saat itu dia diberikan bantuan makan oleh burung gagak. Lalu setelah itu diketahui persembunyiannya dan diusir kembali oleh orang-orang Bani Israel. Sampailah Nabi Ilyas ketika itu bersembunyi di sebuah rumah yang saat itu ada dihuni oleh seorang ibu, oleh seorang perempuan tua yang kemudian memiliki anak yang masih sangat belia, yang saat itu sedang sakit parah, sedang sakit keras ketika Nabi Ilyas bersembunyi di rumah seorang ibu tua tadi. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi. Ternyata seorang laki-laki muda yang masih belia, yang saat itu sedang sakit keras, ternyata adalah seorang Ilyasa yang kemudian kelak menjadi seorang muridnya Nabi Ilyas, kemudian yang kelak kemudian menjadi seorang nabi yang bernama Nabi Ilyasa. Saudara hadirin kaum muslimin yang dirahmati Allah, Nabi Ilyasa ini melanjutkan dakwah perjuangan yang telah dilakukan oleh ayah angkatnya, oleh gurunya, yaitu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas ini berdakwah, berjuang di sebuah daerah, di sebuah negeri namanya negeri Ba'labak atau Ba'labek, yang tentu saja kalau kita sesuaikan saat ini di negeri Lebanon ataupun di Palestina, di sebuah kerajaan Samaria ketika itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dakwah Nabi Ilyasa ini adalah melanjutkan dakwahnya Nabi Ilyas, yaitu orang-orang Palestina, orang-orang Lebanon atau orang-orang Ba'labek pada saat itu gemar, bukan saja durhaka, berpoya-poya hidupnya dengan kesenangan, tetapi yang paling fatal, mereka ini adalah menyembah berhala. Ada satu berhala yang sangat terkenal ketika itu adalah berhala yang bernama Baal. Berhala Baal ini dibuat dari emas, kemudian diletakkan di sebuah tempat yang sangat tinggi, di sebuah bukit yang namanya Bukit Karmal ataupun Gunung Karmal. Ini adalah tempat meletakkan sebuah berhala Baal yang kemudian disembah-sembah oleh orang-orang Ba'labek. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, dan itu terjadi pada abad ke-8 sebelum Masehi. Dan saat ini sebagai peninggalan ini masih terdapat namanya yang dinamakan dengan Heliopolis. Heliopolis itu adalah sebuah tempat untuk atau bekas peletakan berhala Baal yang kemudian disembah-sembah oleh orang-orang Ba'labek atau oleh orang Lebanon ataupun Palestina. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ilyasa, sebagaimana saya katakan tadi bahwasanya melanjutkan dakwahnya Nabi Ilyas. Pada zaman Nabi Ilyas, saat itu penduduk Ba'labek dari mulai menyembah berhala, kemudian ada beberapa puluh yang kemudian mengikuti ajaran yang dibawa oleh Nabi Ilyas alaihissalam. Tetapi kemudian setelah Nabi Ilyas tiada, saya katakan tiada karena Nabi Ilyas tidak diketahui makamnya, karena Nabi Ilyas itu menjadi penghuni langit sesuai dengan permintaannya. Nabi Ilyas pada saat itu ia ingin berjumpa dengan Allah, lalu dijemput dengan para malaikat, kemudian juga berangkat ke langit menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Pada perspektif atau sudut pandang Islam dikatakan salah satu nabi yang saat ini masih hidup diantaranya adalah
Nabi Ilyas yang kemudian Allah angkat ke langit. Kemudian saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaulah muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, dakwah dilanjutkan oleh Nabi Ilyasa yang merupakan murid ataupun anak angkatnya dari Nabi Ilyas. Orang-orang Ba'labek, orang-orang Libanon ketika itu setelah Nabi Ilyas tiada, mereka kembali menyembah berhala, kembali menyembah Baal, kembali hidup berpoya-poya. Padahal sudah sebelumnya Allah timpakan musibah dengan sebuah kekeringan yang panjang, kemarau yang panjang, yang kemudian setelah mereka sebagian kembali kepada Allah, Allah turunkan hujan. Setelah hujan diturunkan kemudian kembali subur, suku-suku Ba'labek atau orang-orang Ba'labek kembali ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diseru kembali oleh Nabi Ilyasa yang merupakan kelanjutan atau pengikut dari Nabi Ilyas. Tetapi mereka tetap saja bersikap adigung, takabur, sombong, pongah, congkak, dan mereka kembali durhaka kepada Allah. Lalu sebagai ujiannya Allah timpakan kembali kemarau yang panjang selama 3 tahun lamanya. Banyak orang-orang Ba'labek yang saat itu kelaparan atau busung lapar yang kemudian juga meninggal satu persatu. Ini merupakan sebuah hukuman yang Allah berikan kepada mereka, yaitu orang-orang Ba'labek ya, yang merupakan ini adalah bangsa Libanon saat itu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, sama seperti yang diserukan oleh Nabi Ilyas pendahulunya, Nabi Ilyas pun juga menyeru kepada orang-orang Ba'labek. Kemudian dengan mengatakan dengan seperti apa yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Atada'una ba'la wa tadaruna ahsanal khaliqin." Mengapa engkau menyembah Baal? Mengapa engkau menyembah berhala Baal yang merupakan ciptaan engkau sendiri? Kemudian mengapa engkau tinggalkan Allah Subhanahu wa taala sebaik-baiknya pencipta? Ini yang diserukan oleh Nabi Ilyas, seperti juga diserukan oleh Nabi Ilyas sebelumnya. Kemudian dikatakan Allahu rabbukum abaikumul awwalin, ya. Allah yaitu Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu yang terdahulu. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, begitulah para pengikut Nabi Ilyas yang kemudian tetap ingkar kepada kenabian Nabi Ilyas dan tidak mendengar seruannya. Dan lagi-lagi Allah timpakan musibah kepada mereka, yaitu sebuah kekeringan, kemudian kemarau yang panjang, sehingga banyak mereka di antara mereka adalah yang mati kelaparan. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ilyas ini di dalam Al-Quran disebutkan 2 kali, yaitu pada surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-86, dan pada surat Shad surat yang ke-38 pada ayat yang ke-48. Allah berfirman di dalam surat Al-An'am surat yang ke-6 ayat yang ke-86, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ismail wal Yasa' wa Yunus wa Lutan wa kullan faddalna 'alal 'alamin. Dan Ismail maksudnya adalah dan Nabi Ismail, kemudian Nabi Ilyasa, kemudian Nabi Yunus, kemudian Walutan, Nabi Lut. Mereka ini masing-masing adalah orang yang diberikan kelebihan, keutamaan pada masanya, yaitu pada masa kehidupan mereka. Kemudian di dalam surat Shad disebutkan wazkur Ismail wal Yasa wa dzal kifli wa kullu minal akhyar. Dan ingatlah bahwasanya akan Ismail atau Nabi Ismail, kemudian Nabi Ilyasa dan Nabi Zulkifli.
ini wa kullum minal akhyar. Mereka ini adalah orang-orang yang masing-masing semuanya adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang paling baik. Begitu Allah menyebutkan tentang Nabi Ilyasa dan beberapa nabi yang lain yang ada di dalam Al-Quran, di surat Al-An'am dan surat As-Sod, ya, surat yang ke-38. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, Nabi Ilyasa, lagi-lagi saya sampaikan, beliau bukannya putra dari Nabi Ilyas. Nabi Ilyas hanyalah gurunya. Nabi Ilyas adalah ayah angkatnya, ya. Tetapi Nabi Ilyasa ini adalah Ilyasa bin Akhtub, kemudian Akhtub bin Sutlim, Sutlim bin Ibrahim, Ibrahim bin Yusuf, Yusuf bin Yakub, Yakub bin Ishak, Ishak bin Ibrahim, kemudian panjang sampai kepada bin Nuh, terus sampai kepada Nabi Adam alaihissalam. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil dari kisah para nabi dan rasul, khususnya Nabi Ilyasa. Nabi Ilyasa memiliki kelebihan, atau dengan kata lain diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala. Beliau bisa atau mampu mengobati. Ada banyak wanita yang saat itu bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak dikaruniai anak. Dengan izin Allah kemudian diberikan doa, kemudian oleh Nabi Ilyasa, kemudian seorang wanita dikaruniai anak. Lalu Nabi Ilyasa juga memiliki kelebihan mukjizat menyembuhkan beberapa penyakit yang sudah sangat kronis, penyakit yang sudah menahun, atas izin Allah disembuhkan oleh Nabi Ilyasa. Kemudian Nabi Ilyasa juga dengan keberkahannya ini bisa memberikan sebuah keberkahan, membuat sebuah makanan begitu utuh dan semakin banyak berlimpah. Ini tentu saja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Nabi Ilyasa mengetahui sesuatu yang gaib atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, demikian kisah Nabi Ilyasa, nabi yang ke-20. Yang sebelumnya adalah Nabi Ilyas yang merupakan adalah pendahulunya ataupun gurunya ataupun orang tua angkat dari Nabi Ilyas. Mudah-mudahan kita bisa meneladani kisah Nabi Ilyasa yang begitu gigih berjuang meskipun dicaci maki, kemudian juga diusir oleh para pengikut-pengikutnya. Kemudian dengan kegigihannya, dengan kesabarannya, ini juga merupakan sebuah contoh yang bisa kita teladani, yang kita pelajari. Kemudian beliau ini Nabi Ilyasa seperti pendahulu Nabi Ilyas, ini adalah orang yang berpuasa di siang hari, lalu berdoa di malam hari, dan termasuk golongan orang-orang yang sabar. Saudara hadirin kaum muslimin rahmati Allah, kaula muda yang saya banggakan dan anak-anak yang saya sayangi, demikian kisah Nabi Ilyasa. Mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan bisa memberikan sebuah pengetahuan, memberikan pencerahan untuk kita semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, birridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.